Oke, untuk hari ini materinya tentang supply chain strategy, di mana kita akan membahas mengenai apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan rantai pasok kita. Nah, sebelumnya di sini perlu disampaikan bahwa suatu rantai pasok itu adalah alignment atau jajaran-jajaran atau mungkin barisan-barisan dari perusahaan yang membawa produknya atau jasanya ke pasar. Itu kita sebut sebagai supply chain. Nah, di dalam konsep supply chain ini tidak ada yang namanya perusahaan yang tidak butuh perusahaan lainnya. Contohnya gini, kalau tukang potong rambut lah katakanlah, atau barbershop katakanlah. Kemudian itu kan jasa, tetapi jasa ini juga membutuhkan katakanlah suppliernya cukur atau silet katakanlah, suppliernya silet, suppliernya tonik atau mungkin suppliernya semir dan sebagainya. Nah, itu yang jasa, apalagi yang manufaktur. Yang manufaktur kalau itu industri, kecuali kalau itu mungkin industri yang berada di fase industri hulu lah, seperti itu. Industri hulu itu yang dari menambang langsung diolah di situ. Tetapi sebenarnya itu juga membutuhkan satu rantai sebelumnya, yaitu adalah pertambangan. Jadi masing-masing membutuhkan supplier atau membutuhkan pemasok atau membutuhkan pengepul atau petani dan sebagainya. Oke, kemudian di dalam rantai pasok di sini rantai pasok ini akan membuat atau menentukan hal apa yang harus dilakukan supaya bisa memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumennya. Dan kemudian di sini ada banyak hal yang dilibatkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen tadi. Di sini ada beberapa pihak, contohnya adalah supplier, kemudian ada jasa pengiriman, ada gudang, dan ada retailer, ada customer, dan customer itu sendiri. Nah, kemudian di sini rantai pasokan adalah jaringan fasilitas dan opsi distribusi yang menjalankan fungsi pengadaan barang, transformasi bahan, dan sebagainya, hingga menjadi produk antara produk jadi dan distribusi produk jadi ke pelanggan. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu berada di dalam satu rantai pasokan, mulai dari petani sampai menjadi suatu produk yang dikemas dan dijual, itu masuk ke dalam satu rantai pasokan. Atau mungkin dari pertambangan sampai menjadi suatu produk jadi, itu juga masuk ke dalam satu rantai pasokan. Sehingga di dalam rantai pasokan ini tidak ada pihak yang bisa berdiri sendiri, di mana semuanya saling tergantung. Apakah itu konsumen akan tergantung dengan konsumen akan tergantung dengan produsen akan tergantung dengan pengepul akan tergantung dengan petani dan sebagainya. Dan petani nantinya juga akan membutuhkan produk lagi untuk mengolah tanahnya, contohnya pupuk dan sebagainya. Sehingga di dalam konsep rantai pasok ini tidak ada pihak yang bisa berdiri sendiri tanpa adanya pihak yang lainnya. Bahkan kalau di tambang itu juga sama. Tambang kan alat-alatnya, perlengkapannya itu juga dihasilkan dari industri. Kemudian ada yang kita sebut sebagai logistik dan supply chain. Nah, logistik dan supply chain ini sebenarnya dua hal yang memiliki definisi berbeda. Jadi logistik dan supply chain ini suatu hal yang definisinya berbeda, tetapi masih ada
kaitannya. Kalau dalam konsep logistik itu adalah suatu kegiatan untuk merencanakan penempatan stok, penempatan inventory, penempatan gudang, jalur distribusi, kemudian ada menempatkan siapa yang akan mengirimkan dan sebagainya, itu masuk ke aktivitas logistik. Tetapi kalau dalam rantai pasok ini mengatur semua aktivitas logistik yang ada, termasuk ditambah adanya pemasaran, pengembangan produk, keuangan dan sebagainya. Sehingga konsep logistik itu, konsep supply chain management itu lebih luas dibanding dengan konsep logistik yang ada. Karena di logistik ini kan hanya ada pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Sehingga itulah kenapa kita punya konsentrasi itu dinamakan logistik and supply chain. Jadi karena di dalamnya mencakup banyak aspek, tidak hanya logistik saja. Kalau logistik itu hanya ini ya, kegiatan untuk merencanakan pengadaan dan menjalankan pengadaan, distribusi, pemeliharaan, dan manajemen persediaan. Oke, jadi kalau ditanya logistik itu apa? Nah, logistik itu bukan barangnya, tetapi adalah aktivitasnya sebenarnya. Jadi konsep pengertian logistik yang kadang sering kita salah menguraikan. Katakanlah contohnya logistik itu dipikirnya kalau ada bencana di situ, ada logistik, ada bencana itu kita pikirkan awalnya logistik itu adalah bantuannya. Tetapi sebenarnya logistik itu bukan bantuannya, tetapi adalah kegiatan untuk menempatkan bantuan tersebut, pengadaan, distribusi, sampai ke manajemen persediaannya, itu aktivitas logistik. Sehingga kadang ada ketidaksinkronan ya dalam penangkapan bahwa logistik itu seolah-olah hanya terkait dengan bantuan. Sehingga kadang ada yang membuat meme logika tidak akan jalan kalau tidak ada logistik. Padahal sebenarnya logistik itu aktivitas keseluruhan untuk pendistribusian tadi. Nah, kalau konsep supply chain minggu yang lalu kan Anda sudah membuat contohnya seperti ini ya. Contohnya ada yang membuat kemarin teh botol. Teh botol itu rantai pasoknya apa saja di situ. Oh, ternyata ada teh, butuh butuh bahan-bahan kimia, kemudian butuh air dan sebagainya. Nah, standarisasinya itu memiliki standarisasi yang berbeda-beda di situ. Sehingga kadang air yang digunakan untuk teh, untuk contohnya aqua lah contohnya. Kalau ada minum aqua atau mungkin merek yang lain, itu kan Anda di sana dijelaskan bahwa airnya didapatkan dari air minum sekian, air minum X gitu, dari sumber air minum X. Itu kenapa demikian? Karena baku mutunya itu tidak akan bisa dipenuhi dengan air sumur yang ada di tempat tersebut, sehingga itu harus didatangkan dari tempat yang mungkin jauh tetapi memiliki baku mutu air yang dibutuhkan, atau mungkin dari petani dan sebagainya di situ. Contohnya dari membuat tehnya dari mana? Dari tehnya diambil dari perkebunan X, katakanlah yang ada di Jogja atau di Karanganyar atau mungkin ada di Lembang dan sebagainya. Jadi itu adalah terkait dengan rantai pasok dan siapa yang akan terlibat di sana. Kemarin Anda sudah menguraikan distributornya siapa dan sebagainya. Itu bisa kita cari di internet. Oh, contohnya kalau Coca-Cola itu distributornya di Jogja itu ada namanya PT, saya lupa nama PT-nya. Kemudian nanti ada contohnya Honda itu yang mendistribusikan adalah PT Sumber Baru katakan. Kemudian nanti ada mobil katakan, mobil Toyota yang mendistribusikan adalah Nasmogo contohnya. Jadi mereka masing-masing punya distributor. Jadi tidak daripada
mereka ngurusi distribusi, ngurusi pemasaran, ngurusi apa bagaimana menjualnya, ya mereka fokusnya ke produksi saja kan. Yang mengurusi itu nanti ada pihak distributornya yang akan memasarkan, katakanlah dari contohnya sari roti itu juga dulu ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang rantai pasoknya, ternyata juga itu yang mengelola itu adalah pihak distributornya di situ. Jadi mereka punya distributor, ya sari rotinya tinggal produksi saja kan gitu. Daripada capek-capek ngurusi sales, ngurusi tenaga pemasaran dan sebagainya, mereka lebih baik punya distributor saja. Kan kalau orang jualan kan yang penting tinggal laku berapa kan gitu. Daripada kita harus mengurusi jumlah tenaga penjualan yang ribuan dan sebagainya. Kemudian ada 5 tahap dari supply chain management. Ini adalah supply management ya, ini terkait dengan manajemen terkait dengan supply, bagaimana supply yang ada di perusahaan. Ada 5 tahap proses, yaitu kita harus mengidentifikasi barang atau layanan yang dibutuhkan, atau yang diperlukan itu apa saja. Contohnya kampus lah, contohnya. Kampus kita punya kebutuhan, katakanlah spidolnya berapa. Kemudian butuh katakanlah alat untuk colokan, contohnya colokan listrik atau steker atau apa di situ. Butuhnya berapa, itu bisa kita identifikasi. Kemudian ada identifikasi pemasok terbaik. Jadi identifikasi pemasok terbaik ini mencari siapa pemasoknya. Siapa pemasoknya itu kita mengidentifikasi. Oh, kalau saya butuh spidol di situ, spidol merek X katakanlah, maka saya akan mencari pemasoknya itu yang paling murah, siapa yang menjual. Kalau butuhnya sedikit kan kita bisa cari yang paling murah siapa. Tetapi kalau butuhnya banyak, kita juga harus mencari variabelnya, mungkin bisa ditambah yang harganya termurah, kemudian jumlahnya bisa memenuhi kebutuhan. Kemudian ada penetapan harga yang wajar ya, ini sebenarnya. Yang wajar ini seperti seberapa nilai kewajarannya. Satu spidol itu kita butuh berapa, harganya berapa di situ. Kita sudah punya gambaran. Oh, ternyata kalau spidol yang yang bisa dihapus, satu spidolnya 5.000 contohnya. Maka kalau kita melakukan pengadaan, kita bisa menetapkan dengan harga 5.000 tadi. Kemudian ada pembuatan perjanjian yang dapat dilaksanakan. Jadi kita bisa membuat perjanjian, contohnya setiap 1 bulan sekali harus dikirimkan sekian ratus atau sekian ribu unit contohnya. Kemudian pembuatan perjanjian yang dapat dilaksanakan, dan kemudian ada manajemen hubungan. Bagaimana relationship management di antara si perusahaan tadi dengan si pemasok. Nah, di dalam konsep ini kita nanti bisa melihat bahwa dalam supply chain ini ada banyak hal, ada banyak aspek yang harus kita patuhi di situ. Kalau Anda hanya beli sekali, katakanlah Anda punya usaha kaos, katakanlah. Anda punya usaha kaos, kemudian Anda baru coba-coba, kemudian bikin Anda beli ke suatu toko, kemudian setelah selesai kaos polosnya itu selesai Anda beli, kemudian Anda sablon katakanlah, maka Anda tidak perlu yang namanya relationship management. Tidak perlu yang namanya relationship management. Tapi kalau Anda
pesannya itu satu kontainer, maka Anda butuh relationship management. Karena apa? Karena untuk memastikan kalau dari satu kontainer itu kok ternyata kaosnya ada 100 yang cacat, itu adakah pengembaliannya atau tidak, ada dalam bentuk ganti rugi atau tidak, dan sebagainya. Sampai kalau telat itu akan diapakan di situ. Kalau Anda katakanlah dapat pesanan kaos partai, katakanlah kaos pesanan partai X sejumlah 10.000 kaos gitu. Kemudian mau pilkada. Nah, tapi kalau Anda pesannya itu kok ternyata kaosnya itu datangnya setelah selesai masa kampanye, itu kan sama pembelinya pasti akan dikomplain di situ. Anda bisa bahkan bisa rugi di situ. Nah, di situ kita memerlukan adanya manajemen hubungan, perjanjian, dan sebagainya. Jadi kalau belinya di toko, Anda hanya beli satu sih, nggak usah pakai perjanjian, nggak usah pakai relationship management, dan sebagainya. Karena barangnya kan pasti ya yang itu yang Anda beli kan sudah ada di tangan Anda kan, seperti itu. Kemudian ini contohnya suatu jaket di sini. Jaket ini didapatkan, jadi jaket yang dibuat ini contohnya ini jaket dingin ya, ini jaket spesifikasi untuk menghadapi musim salju dan sebagainya. Kalau orang Indonesia pakai jaket ini tentu akan sangat berat, sangat cerah ya. Nah, di sini jaket ini dibentuk dari sejumlah bahan, sejumlah komponen. Nah, ini ada contohnya untuk kulit imitasi. Contohnya atau kulit imitasi di sini yang menghasilkan dari Thailand. Kemudian nanti bahan katunnya itu didapatkan dari Cina dan Jepang. Kemudian nanti kancingnya ini didapatkan dari Jerman. Kemudian bahannya, contohnya bahan untuk outdoor itu yang paling baik itu adalah dari Taiwan. Sehingga dalam satu jaket di situ membutuhkan sejumlah supplier yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Nah, kalau Anda kembali lagi, kalau Anda pesannya itu membuatnya hanya untuk jumlah yang kecil, itu Anda beli saja di mana, mungkin Anda pesan di Alibaba atau AliExpress, itu bisa saja Anda bisa beli kancingnya. Tetapi kalau Anda membutuhkan untuk yang kontinus, jangka panjang, maka tadi dibutuhkan yang namanya relationship management, dibutuhkan perjanjian dan sebagainya. Jangan sampai nanti Anda pesannya bahan tipe X, datangnya tipe Y, katakanlah, yang harganya lebih rendah dan tidak sesuai dengan spesifikasi yang Anda inginkan. Apalagi kalau itu terkait dengan ini ya, terkait dengan komponen mesin di situ, itu beda 1 mm saja itu sudah tidak bisa dirakit. Jadi bedanya hanya 0,5 mili saja lah, contohnya setengah mili itu sudah tidak bisa dipasang di situ. Kemudian ada 5 area dalam pengambilan keputusan terkait dengan rantai pasok. Yang pertama, kita mempertimbangkan adanya produksi. Jadi produksi ini salah satu pertimbangannya, kita harus bisa memahami apa yang market inginkan. Jadi kita harus memahami kalau pasar itu yang dimaui apa sekarang. Nah, pasar di satu negara dengan negara yang lain itu bisa saja berbeda-beda. Ada pasar yang katakanlah orang Indonesia, pasarnya Indonesia, kemudian Anda mau bikin bikin pakaian, maka yang tren di Indonesia pakaiannya seperti apa hari ini? Oh, contohnya pakaiannya yang model kayak Korea kan, contohnya seperti itu. Maka nanti
dalam membuatnya itu tentu si produsen akan membuat rancangan atau desain yang sesuai dengan style Korea yang digemari di Indonesia contohnya. Atau mungkin sepeda motor contohnya yang sedang disukai di Indonesia apa? Oh, contohnya sepeda motor Matic contohnya. Maka nanti dalam membuatnya akan merancang sepeda motor Matic. Kemudian ada inventory. Inventory ini terkait dengan persediaan. Nah, kita mau menyediakan inventory itu seberapa besar di situ, seberapa banyak di situ. Nah, ada inventory yang harganya cukup murah, biaya penyimpanannya murah, risikonya rendah, tetapi kalau pengadaan harus jauh, katakan harus pesan dari Cina, dari Jerman, dari mana contohnya. Nah, itu kalau kita mau menyimpan, kita mungkin harus menyimpan dalam jumlah yang banyak. Tetapi kalau Anda inventorinya itu kok ternyata cepat busuk, cepat kadaluarsa, atau mungkin riskan terjadinya karat dan sebagainya, Anda harus bisa menentukan jumlahnya menyesuaikan dengan kebutuhan. Termasuk lokasi. Lokasinya ada di mana? Contohnya, lokasinya ada di kota X, katakan. Kota X ini jauh nggak dari pelabuhan, jauh nggak dari bandara, jauh nggak dari jalan nasional contohnya, jauh nggak dari rel kereta api. Nah, sehingga kalau ini dipertimbangkan dengan baik, kita nanti akan bisa menentukan dalam pengambilan keputusan kita mau pesan kemana, pengirimannya lewat apa, dan sebagainya. Kemudian ada transportasi. Transportasi ini juga penting untuk kita pertimbangkan. Contohnya, Anda mau ngirim barang dari Jakarta mau ke Jogja. Mau lewat apa kan? Kalau Jakarta ke Jogja itu kan pilihannya kan banyak ya, variasinya banyak. Entah itu Anda mau pakai pesawat, atau mau Anda kirimkan pakai kereta api, atau mau dikirimkan pakai truk contohnya. Itu mudah, tetapi kalau Anda posisinya berada di, katakanlah di salah satu wilayah yang ada di Kalimantan lah contohnya, yang untuk diakses ke sana harus melewati tongkang, menaiki kapal-kapal tongkang dan sebagainya, itu tentu Anda harus mempertimbangkan itu. Atau mungkin ke daerah Papua yang mungkin di Puncak Jaya atau di mana, teman saya dulu ada yang di Puncak Jaya atau di daerah Puncak di Lami atau mana itu kalau Anda mau kirim ke sana itu juga harus dipertimbangkan seberapa besar barang yang Anda mau kirimkan. Karena apa? Karena transportasi utamanya sejauh yang saya tahu itu kebanyakan adalah dengan pesawat. Dan kosnya kan tentu akan semakin besar, tentu akan semakin mahal. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan dan kemudian kita harus bisa mendapatkan informasi. Informasinya apa? Contohnya kalau mau dikirimkan dengan kendaraan truk itu butuh berapa lama? Kalau mau dikirimkan dengan kendaraan dengan kapal itu butuh berapa lama, dengan pesawat butuh waktu berapa lama, dan sebagainya, biayanya berapa, itu harus kita pertimbangkan di dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengaturan rantai pasok. Kemudian dalam supply chain management ada beberapa aktivitas penting, ya ini adalah transportation vendor. Transportation vendor itu adalah vendor yang mengantarkan, contohnya adalah JNE, Cobra, Dakota, contohnya itu adalah transportation vendor. Kemudian ada credit and cash transfer, itu bagaimana metode pembayarannya.
apakah akan harus dibayar langsung atau itu nanti dibayarkan, ditagihkan di belakang atau seperti deposit dan sebagainya, itu harus itu akan menjadi perhatian dan pertimbangan di dalam aktivitasnya. Kemudian siapa saja supplier yang kita miliki, berapa jauh, di mana lokasinya, berapa kapasitasnya, itu harus kita ketahui informasinya. Kemudian adalah distributor, ini yang akan membawa produk jadi yang kita hasilkan ke konsumen. Ini juga bentuknya seperti apa, distributornya, apakah itu bentuknya seperti sole agent atau distributor tunggal dan sebagainya, atau mungkin ada reseller dan sebagainya, itu juga harus kita petakan. Bentuk distribusinya seperti apa. Jangan sampai nanti ketika kita menjalankan suatu usaha, kemudian yang bentrok itu malah adalah antara distributor, reseller, dan sebagainya yang berada di luar pihak kita. Sehingga ini bisa saja nanti menyebabkan terjadinya persaingan harga dan sebagainya. Dan ini juga harus dijelaskan sejak awal. Kemudian ada account payable and receivable. Ini kaitannya dengan apakah terkait dengan account payable itu berarti dengan pembayaran ya, dan kemudian receivable. Kemudian apakah ada apa namanya, bagaimana pembayaran yang diterima. Katakanlah Anda mau tapi kalau yang credit and cash transfer ini kaitannya dengan perpindahan ya, itu cash transfer dan pembayaran pemindahannya. Tapi kalau yang account payable and receivable itu ada beberapa jenis barang yang dibayarkan di belakang. Sebenarnya namanya lupa saya istilah itu. Jadi kalau kita jual ke distributor X, katakanlah kita membuat mobil katakan, kemudian mobilnya dijual di distributor X, itu ada yang pembayarannya langsung, katakanlah begitu kita antarkan satu mobil dibayar katakanlah 100 juta, tetapi ada juga yang pembayarannya nanti 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian atau mungkin setiap 6 bulan dan sebagainya, itu juga menjadi pertimbangan juga. Kemudian ada warehousing and inventory. Warehousing and inventory ini kaitannya dengan gudangnya. Gudangnya di mana? Contohnya Anda mau sebagai distributor ya, sebagai distributor, kemudian Anda mau jualan di Jogja, menjual suatu jenis produk di Jogja, kemudian Anda menetapkan gudangnya di mana, itu harus dipetakan. Oh ternyata kalau saya mau jualan di Jogja, maka gudang ini saya letakkan katakanlah di wilayah Sleman. Kenapa Sleman? Karena di Sleman itu dekat dengan mall, karena penjualannya lewat mall, dengan supermarket. Di Jogja ada beberapa pusat perbelanjaan. Nah, tetapi apakah mungkin kalau warehouse-nya itu saya letakkan contohnya di daerah dekat Bandara Kulon Progo sana, apakah menguntungkan atau tidak? Nah, ini nanti bisa dijawab dengan analisis. Oh ternyata kalau harus bawa dari Kulon Progo itu biayanya satu unitnya dikenakan biaya Rp100. Sementara kalau diletakkan di Sleman itu biaya transfernya atau biaya untuk pemindahannya hanya butuh Rp20 saja. Maka di sini akan menjadi pertimbangan. Mungkin kalau Anda sewa gudang katakanlah di Kulon Progo itu biayanya akan lebih rendah, tetapi biaya distribusinya lebih tinggi karena segmennya adalah di mall, sementara di sana belum ada mall. Kemudian ada inventory.
mau simpannya berapa di situ, mau nyimpan berapa karton, berapa unit dan sebagainya, itu tentu saja nanti mempengaruhi bidang yang mau kita pakai. Kemudian ada order fulfillment, ini kaitannya dengan pemenuhan order itu seperti apa. Kemudian ada sharing cost customer, kemudian ada forecasting and production information, ini seperti apa nanti akan menjadi perhatian. Kemudian dari tadi ada 5 hal yang harus diperhatikan di dalam supply chain. Di sini ada responsiveness, itu akan bertentangan dengan efisiensi. Responsiveness itu kaitannya dengan kemampuan merespon, kemampuan untuk bertanggung jawab dan sebagainya, mempertanggungjawabkan bagaimana pengirimannya, bagaimana ketepatannya dan sebagainya. Jadi ada responsiveness, ini akan dihadapkan dengan efisiensi, di mana efisiensi yang ada ini menghendaki biaya sekecil mungkin di situ. Biaya sekecil mungkin. Tetapi kalau dalam responsiveness itu yang dikehendaki adalah menyampaikan dengan secepat mungkin, menanggapi dengan secepat mungkin, seperti itu. Itu bedanya. Kemudian ada mengapa SCM itu penting. Nah, di sini ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Ada beberapa hal yang bisa dibandingkan, yaitu adalah strategic advantage atau terkait dengan pengalaman strategiknya, di mana di sini SCM ini bisa menyetir atau mengendalikan strategi yang akan diterapkan oleh perusahaan. Contohnya, ini adalah manufacturing is becoming more efficient. Jadi manufacturing itu adalah lebih besar dibanding dengan nilainya akan lebih besar dibanding dengan efisiensi. Nah, kemudian di sini ada beberapa perusahaan yang menggunakan strategi, contohnya SCM ini menggunakan strategi diferensiasi. Contohnya diferensiasi ini dikembangkan oleh Dell. Nah, Dell ini menghendaki adanya nilai atau menghendaki adanya produk yang berbeda. Sementara kalau Walmart ini menghendaki strategi harga yang murah. Jadi bagaimana membuat harganya itu seminimal mungkin dan kos-kos yang ada itu bisa dihilangkan. Nah, kemudian ada globalization. Kemudian dalam beberapa strategi lainnya di sini adanya globalisasi ini membuat perlunya koordinasi dari produksi dan distribusi. Kemudian adalah munculnya resiko adanya interupsi dalam rantai pasok. Kemudian adanya kebutuhan terkait dengan fleksibel supply chain atau robust. Jadi supply chain yang lebih yang lebih fleksibel, yang lebih bisa menyesuaikan atau mengadaptasi dengan tantangan yang ada. Kemudian ada cost and service, ini nanti saya bahas saja. Kemudian ada beberapa strategi yang bisa digunakan. Ini adalah supplier goal, ini adalah low cost strategy. Jadi supplier Nah, kemudian di sini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Contohnya ada low cost strategy, di mana kita menghendaki adanya strategi yang membutuhkan atau menghasilkan biaya yang serendah mungkin. Contohnya ada supply demand at
lowest possible cost. Jadi kita menyetok dalam harga yang paling rendah di situ. Contohnya ini yang dilakukan oleh Emerson Electric, oleh Taco Bell dan sebagainya. Nah, sementara kalau yang dilakukan oleh Dell ini adalah response strategy, di mana kita melakukan merespon secara cepat kebutuhan di situ, kebutuhan yang berubah dan demand yang ada untuk meminimalkan adanya stop out. Jadi membuat produksinya ini menjadi responsif. Kalau hari ini pasarnya butuh apa, maka kita akan merespon itu dan kemudian akan melakukan langkah-langkah apa untuk memenangkan pasar. Kemudian ada differentiation strategy, ini kaitannya dengan share market research, contohnya yang dilakukan oleh Benton. Kemudian ada beberapa hal yang dinilai di sini adalah primary selection criteria. Ini adalah primary purpose. Jadi ini adalah secara umum yang dikendalikan atau yang diotak-atik itu adalah biayanya. Kemudian kalau yang response strategy ini adalah memilih pilihan pertama itu adalah capacity, speed and flexibility. Dan kemudian untuk yang diferensiasi ini lebih kepada development, jadi produk development-nya. Jadi bagaimana mengembangkan produk dan sebagainya. Oke, kemudian ini lanjutannya nanti bisa dilihat bahwa untuk proses karakteristiknya, apakah bentuknya seperti apa, apakah maintain average utilization. Jadi dalam low cost strategy kita target utamanya adalah meminimalkan inventory, kemudian nah ini bisa dicapai dengan meningkatkan utilitas yang ada, utilitas produksi yang ada. Kemudian kalau yang response strategy yang ini terkait dengan prosesnya akan menginvestasikan peningkatan kapasitas dan kemudian fleksibilitas prosesnya seperti apa. Itu yang response strategy. Kemudian ada differentiation strategy, ini adalah modular proses. Kemudian meletakkan ini, jadi membuat prosesnya ini modular dan kemudian kedepannya akan membuat suatu mass customization. Jadi membuat bagaimana supaya suatu produk itu bisa di-customize dengan mudah contohnya. Dan seterusnya nanti ini terkait dengan lead time. Lead time ini kalau dengan low cost strategy ini terkait dengan memperpendek lead time. Kemudian ini adalah melakukan investasi untuk mengurangi lead time yang ada. Kemudian kalau differentiation strategy ini lebih kepada mengurangi lead time untuk pengembangan. Nah, dari strategi-strategi yang ada, yang penting harus kita pahami, kita harus memahami dulu customer kita siapa. Jadi customer ini siapa dan kemudian karakteristiknya seperti apa dan kemudian pola pembeliannya seperti apa di situ. Nah, ketika kita sudah memahami customer kita bisa menentukan prioritas customer itu apa. Apakah prioritasnya itu harga yang murah atau mungkin prioritasnya itu adalah kecepatan dalam pengiriman atau mungkin terkait dengan mengikuti tren dan sebagainya, itu kita harus pahami. Kemudian ada understanding the supply chain.
kita memahami alur produksi kita, alur rantai pasok kita, dan kemudian mendapatkan strategi yang sesuai. Dan kemudian di sini adalah customer demand untuk different segment. Jadi segmen pasar itu mungkin bisa dipecah ke dalam 3 segmen ya. Biasanya segmen untuk menengah ke atas, segmen untuk menengah, atau mungkin segmen untuk yang kebanyakan. Nah, ketika kita membuat produk itu harus jelas segmennya itu untuk siapa. Apakah untuk yang segmen atas yang mungkin mengeluarkan uang 10 juta dalam 1 hari itu sangat mudah, atau mungkin segmen menengah, atau mungkin untuk segmen kebanyakan. Nah, ini kita harus memahami, dan kemudian ada dalam permintaan untuk masing-masing segmen ini juga berbeda-beda antara segmen yang ada tadi. Dan kemudian di sini nanti bisa dibaca di sini contohnya ini adalah segmen yang untuk emergency order for material need, quantity of the product need in its stock. Kemudian ada intinya kalau di sini mungkin saya jelaskan dari yang bawah. Ini untuk yang AM department store contohnya, ini yang paling bawah ini menghendaki adanya inovasi dari produknya. Contohnya ada orang yang mau membeli suatu baju dengan harga 10 juta. Nah, ketika itu 10 juta, harganya satu baju 10 juta, tentu yang dikehendaki bajunya itu kan tidak sama dengan yang lainnya, kemudian mungkin memiliki kenyamanan dan sebagainya. Sehingga ketika kita mengidentifikasikan baju tadi untuk yang harga 10 juta, maka kita harus melakukan inovasi. Bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, dan sebagainya. Seperti itu. Dan juga nanti untuk segmen-segmen yang lain. Nanti bisa dibaca di sini. Kemudian ini adalah demand uncertainty. Jadi ini adalah permintaan yang tidak pasti, yang kenapa membuat permintaan itu menjadi tidak pasti. Ini customer need, ini yang menyebabkan permintaannya tidak pasti. Ini ada beberapa aspek. Nanti mungkin saya translate beberapa, karena ini kan bukunya ini dapatnya dari buku yang versi yang lama. Saya punya yang baru sehingga lebih mudah untuk Anda baca. Oke, kemudian ini adalah ada beberapa hal terkait dengan uncertainty. Jadi ini adalah Jadi ini adalah beberapa strategi yang bisa kita terapkan. Contohnya low implied demand uncertainty, di mana demand ini jarang mengalami naik turun. Contohnya adalah bahan bakar. Bahan bakar itu kan orang beli bahan bakar itu kan setahu saya kalau di SPBU ya, di SPBU itu kan biasanya untuk sepeda motor kan paling hanya kalau tidak pertama ya Pertalite biasanya kan seperti itu. Nanti mungkin ada yang pertama turbo dan sebagainya, itu untuk yang mungkin motornya yang sport contohnya. Kemudian ada somewhat certain demand. Ini adalah untuk demand yang sudah umum. Kemudian untuk membuat uncertainty demand, contohnya ini strateginya ini adalah membuat model dan sebagainya, contohnya New Taurus dan sebagainya, ini untuk sepeda
untuk mobil ya contohnya. Kemudian ini adalah untuk demand yang uncertainty, ini adalah menggunakan palm pilot dan sebagainya. Ini mungkin istilah-istilah ini sangat asing di telinga kita ya di sini. Jadi ada beberapa jenis merek atau brand yang mungkin kita jarang kita temui. Nah ini hubungannya antara responsiveness dengan efisiensi ini apa? Di mana di sini adalah sangat efisien dan kemudian ini adalah sangat responsiveness. Nah ini menunjukkan dua alur yang berbeda. Ini adalah cost dan kemudian ini adalah responsiveness. Responsiveness ini kaitannya dengan kemampuan kita untuk membaca dan mengantisipasi perubahan yang ada, mengantisipasi gaya atau style yang berubah, mengantisipasi kebutuhan yang berubah dan sebagainya. Dan di sini bisa Anda lihat ada Dell ini memiliki karakteristiknya adalah highly responsiveness, kemudian jadi memiliki tingkat responsiveness yang sangat tinggi, kemudian highly efisien ini membuat dengan harga yang atau cost yang sangat murah dan sangat efisien. Jadi seperti itu untuk strateginya. Sebenarnya masih ada strategi-strategi yang lain yang akan saya sampaikan, tapi mungkin kita bahas itu di minggu depan. Strategi yang terkait dengan sourcing ini, slide ini bukan saya yang membuat, sehingga kadang saya dalam menyampaikannya mungkin ada yang ini slide dari kelas sebelah ya, seperti itu. Ini slide dari kelas sebelah, sehingga kadang ada beberapa bahasa yang mungkin agak sulit untuk dijelaskan di sini. Nanti mungkin untuk bukunya Anda bisa download bukunya Sunil dan Kopra untuk menjelaskan ini. Nah untuk tugas-tugasnya, ini adalah tugasnya, silahkan Anda pilih salah satu. Ini contohnya tentang SCM ya. Nanti silahkan Anda lihat, Anda pelajari tentang suatu perusahaan. Ini bisa perusahaan yang ada di sini, contohnya Walmart, Dell, Compaq dan sebagainya. Itu di bukunya Kopra itu sudah ada, tinggal bisa Anda ringkas di situ, atau mungkin bukunya dari contoh-contoh yang ada di Indonesia sudah boleh. Perusahaan yang Anda ketahui, contohnya PT apa contohnya. Bagaimana strategi supply chain-nya, bagaimana strategi produksinya, bagaimana strategi distribusinya, kemudian bagaimana strategi terkait dengan gudangnya, dan kemudian terkait ataukah itu terkait dengan strategi informasinya. Dan bagaimana intinya dari tugas ini, silakan Anda menjabarkan strategi-strategi yang dilakukan. Nah, ini nanti akan saya perbaiki yang ini. Intinya Anda diminta untuk meringkas suatu supply chain dan mempertimbangkan terkait dengan strategi yang dilakukan, produksi, distribusi, ataupun warehouse, kemudian dan informasi yang mereka kelola. Apakah ada pertanyaan sampai di sini? Untuk presensi sudah ya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Silakan nanti Anda bikin rangkuman. Oh ya, untuk rangkuman ini kelompok, satu kelompok 2 orang, maksimal 3. Jadi silakan Anda rangkum. Rangkumannya maksimal 3 halaman. Jadi maksimalnya 3 halaman. Anda boleh tampilkan gambar, tampilkan tampilkan penjelasan dan sebagainya. Silahkan, maksimalnya 3 halaman. Diterima dalam bentuk PDF. Apakah itu mau Anda tulis tangan, Anda ketik juga boleh, silahkan, atau diketik juga boleh. Silahkan nanti disampaikan ke teman-temannya. Satu kelompok, satu perusahaan saja. Nanti
mungkin di grup silahkan Anda tentukan kelompoknya siapa, ketuanya, kemudian nanti di situ dituliskan nama perusahaannya. Supaya tidak sama dengan temannya ya. Mungkin itu saja untuk kuliah kita hari ini. Saya cukupkan dulu sampai sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.